Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini ya sebenarnya ini adalah kegiatan perdana ya yang coba kami adakan, yang mana ini berawal dari keinginan kami untuk ya meminta teman-teman dari praktisi muda gitu ya untuk setidaknya bisa berbagi lah ya dengan teman-teman yang ada di grup ini ya terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi praktisi gitu ya. Nah, jadi kegiatan ini kami namakan dengan ngobrol sipil gitu ya atau yang kita singkat dengan ngopi ya. Nah, tapi sebelum kita mulai acaranya ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Baik, dapat diakhiri. Oke, jadi ngobrol sipil yang perdana ini kita ambil tema konstruksi gedung punya cerita gitu ya. Nah, jadi untuk kegiatan ini kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita semua dua pemateri yang sudah lama sekali gitu ya, malang melintang di dunia konstruksi. Nah, beliau-beliau ini saya bacakan saja kurikulum vitae-nya ya. Untuk pemateri kita yang pertama, ini Bapak atau Om atau siapa ini ya? Oke. Abang Yunus Haryadi ya. Nah, jadi ini satu angkatan juga dengan saya dulunya waktu di Poltek. Tempat tanggal lahir Nganjuk, ya, beliau lahir di Nganjuk 26 Juni 1986. Kemudian agama beliau Islam, ya. Jadi nanti untuk korespondensi bisa menghubungi nomor HP itu ya 085749 sekian sekian. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikan formal, beliau adalah alumni dari D3 Politeknik Negeri Malang, lulus tahun 2009. Kemudian S1-nya beliau melanjutkan juga di kampus yang sama dan lulus tahun 2012. Nah, untuk pengalaman kerja beliau, nah ini pengalaman kerja beliau di PT Pembangunan Perumahan ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi, cuma beliau masukkan 2 saja untuk ini ya. Nah, jadi beliau pernah terlibat di proyek Grand Dharma Husada Lagun ya, Lagun Surabaya, kemudian Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor ya, ini di Barat ya. Nah, kemudian untuk materi kita yang kedua, ini ada abang kita Luki Hendra Bayu ya. Tempat tanggal lahir di Solok 25 November 1988. Kemudian agama Islam, domisili beliau saat ini di Kabupaten Bandung. Ya. Kemudian email nanti dapat menghubungi beliau di lukihendrabayu@gmail.com. Nah, kemudian untuk riwayat pendidikan formal, S1 beliau di Universitas Langlang Buana Bandung, kemudian Negeri Malang, ya. Nah, kemudian untuk pengalaman-pengalaman kerja beliau selama menjadi karyawan di PTPP ya. Ini beliau mengawali karir sebagai drafter di sana ya. Pernah terlibat di proyek asrama pelatihan CVS, kemudian proyek Indo Farma, kemudian di proyek Politeknik Kesehatan, proyek Pasar Pondok Gede, wah ini di Bekasi, kemudian proyek Politeknik Kesehatan tahap 2 juga di Bandung, wah masih banyak lagi nih ya, proyek Rumah Sakit Mata Cicendo dan seterusnya ya. Nah, jadi dari sisi pengalaman, insya Allah kedua pemateri kita pada hari ini, insya Allah punya kompetensi di situ ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada abang kita Yunus Haryadi ya. Nah, untuk waktunya ya sekitar 40 menit lah nanti untuk pemaparan, baru nanti kita lanjutkan dengan
Abang kita Lucky dan sama-sama 40 menit juga. Nah, baru setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Oke, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Abang Yunus Haryadi untuk memberikan pemaparan. Ya, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Pak Dedi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya mohon maaf kalau misalkan nanti materi atau tema yang kita sampaikan itu terlalu general, karena asumsi saya kemarin itu untuk teman-teman dari mahasiswa. Nggak tahunya ternyata banyak dari teman-teman praktisi juga bergabung di sini. Langsung saja di sini. Nanti tema yang akan kita bahas adalah schedule dan produktivitas pekerjaan. Seperti kita ketahui, dunia konstruksi, parameter satu proyek itu adalah biaya, mutu, dan waktu. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah definisi dari waktu. Waktu secara definisi, seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, ini umum ini dari Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia. Nah, dalam konstruksi proyek, waktu adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, nanti akan kita perunjing lagi. Dan schedule adalah batasan waktu yang diberikan dalam masa pelaksanaan suatu proyek. Nah, schedule dan parameter proyek. Sebuah proyek dikatakan berhasil jika pembangunan diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran dan kualitas baik. Nah, ini sudah menjadi umum karena yang namanya waktu itu tidak bisa kita beli atau mahal harganya. Makanya yang namanya tepat waktu kita itu diwajibkan atau dipaksa di situ harus on schedule atau tepat waktu. Semakin lama waktu pelaksanaan, semakin lama sumber daya dibutuhkan. Yang nanti berakibat semakin lama menggunakan sumber daya, semakin besar harga yang dibayarkan. Nah, ini seperti kita ketahui, kalau misalkan suatu proyek yang kita di sini, biasanya kita ketahui itu adalah, dalam suatu proyek, kita di situ ada yang namanya biaya konstruksi maupun biaya non-konstruksi. Nah, yang biaya non-konstruksi ini yang perlu kita pertimbangkan apabila nanti dengan waktu yang sudah kita tentukan, kalau misalkan ternyata pelaksanaannya harus bertambah, sehingga biaya non-konstruksi ini juga mau nggak mau pasti harus ikut bertambah. Makanya di sini salah satu parameter itu adalah tepat waktu, parameter keberhasilan proyek. Itu adalah tepat waktu. Nah, komparasi, faktor yang mempengaruhi schedule itu ada teknis dan non-teknis. Untuk teknis, itu adalah termasuk item atau varian pekerjaan, volume pekerjaan, spesifikasi material, lokasi pekerjaan. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini mempengaruhi schedule. Untuk varian atau lingkup pekerjaan di sini misalkan suatu kita kontrak proyek, semakin banyak item pekerjaan, semakin banyak sekuen atau komparasi-komparasi atau komposit-komposit yang harus kita sesuaikan. Sehingga di sini mempengaruhi item-item pekerjaan lain yang harus diselesaikan, baru pekerjaan berikutnya bisa mengikuti, dan seterusnya begitu. Volume pekerjaan di sini pasti, karena dalam dunia konstruksi kita pasti memerlukan yang namanya material. Semakin besar material yang kita, semakin besar suatu pekerjaan, otomatis semakin besar pula volume pekerjaan tersebut. Sehingga di sini memerlukan pengaturan-pengaturan pendatangan material, pelaksanaan, dan seterusnya itu mempengaruhi. Sehingga jangan sampai kita itu volume besar, terus nanti langsung ada pendatangan dan seterusnya, sehingga malah menghambat pekerjaan yang lain. Spesifikasi material. Ini juga menentukan, karena terkadang dalam suatu konstruksi kita dari pihak owner atau dari pihak tenan, dia memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Misalkan
material apa, granit dari mana, misalkan apa dari, bahkan ada yang dari luar negeri, itu yang kadang mempengaruhi schedule kita. Lokasi pekerjaan, nah ini lokasi pekerjaan seperti, ini dapat dikatakan saya curhat ini lokasi pekerjaan ini. Karena lokasi saya yang sekarang adalah di pulau terpencil, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi yang ini saya cukup merasakan lokasi pekerjaan sangat jauh, sehingga mobilisasi pendatangan material harus dari luar. Contoh, kita material batu aja harus mendatangkan dari Jawa dan dari Makassar. Itu kan kita mau ngecor harus mendatangkan batu dulu. Pendatangan batu itu lama, sekian 2 minggu, 3 minggu baru bisa datang. Nah, ini mempengaruhi schedule kita juga. Untuk non-teknis, nah ini adalah sosial dan politiknya. Ini sudah umum juga. Kalau misalkan kondisi seperti ini, pandemi dan seterusnya itu, atau musim pemilu, kadang yang namanya masa-masa kampanye, kadang konstruksi pun juga dikorbankan. Artinya kita diminta untuk produksi kita harus ditekan, harus segera naik, akan tetapi pelaksanaan kita diminta untuk mengurangi aktivitas yang menimbulkan mungkin bersifat kebisingan dan seterusnya. Lingkungan sekitar proyek ini hampir sama dengan sosial dan politik, cuman kalau sosial dan politik nanti yang harus kita hadapi itu adalah masyarakat secara luas. Tapi untuk lingkungan sekitar proyek ini biasanya kalau misalkan proyek di sekitar lingkungan warga. Jadi kalau misalkan untuk konstruksi gedung, kadang kita ada pengecoran atau kita mungkin ada item pekerjaan apa yang menimbulkan kebisingan, kadang warga merasa terganggu. Nah, di situ mempengaruhi jam kerja kita yang biasanya itu non-stop lah, atau 24 jam kita harus kerja, kadang jam 9 harus selesai. Nah, padahal schedule yang kita terapkan di situ, yang kita rencanakan, pekerjaan ini adalah on time, dan pekerjaan itu harus simultan. Nah, tapi dengan kondisi lingkungan sekitar proyek, misalkan terganggu dengan aktivitas kegiatan proyek, mereka kadang kita dihentikan di tengah jalan, sehingga waktu pelaksanaan kita itu cukup terganggu atau terputus. Cuaca, nah cuaca ini umum juga seperti di sini. Di proyek saya sekarang di PLBN SI Pancang, ini cuaca cukup ekstrim, karena hampir dapat dikatakan 2 hari sekali hujan. Atau 3 hari sekali hujan itu, dan hujannya itu cukup lumayan, jam 3 pagi sampai jam 3 sore gitu kan. Nah itu sehingga kita di lapangan nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau masih masa pekerjaan tanah. Finansial, nah finansial di sini kayaknya nggak perlu di inilah ya, karena finansial ini berkaitan dengan apa? Dengan termin pembayaran dari owner. Faktor yang mendukung tercapainya schedule. Nah, untuk mencapai schedule dengan banyak-banyak faktor yang mempengaruhi di atas itu, faktor yang mendukung adalah produktivitas sesuai schedule. Jadi, dengan banyaknya hal-hal yang mempengaruhi teknis maupun non-teknis, nah, schedule harus tetap tercapai. Nah, bagaimana agar itu tetap tercapai? Yaitu tadi, produktivitas harus tetap sesuai schedule. Apapun masalahnya, meskipun masalah teknis maupun masalah teknis. Jadi produktivitas ini yang harus kita pegang, sehingga jangan sampai karena ada masalah teknis maupun non-teknis, produktivitas kita tidak sesuai dengan yang direncanakan, ini berakibat nanti schedule kita pasti akan ada penambahan waktu. Yang kedua adalah sumber daya yang tercukupi. Nah, ini mendukung untuk produktivitas. Sumber daya. Jadi saat kita ini secara teknis mungkin varian, volume, dan seterusnya itu terpenuhi, tapi kalau misalkan kebutuhan kita tidak tercukupi, produktivitas kita juga menurun, tidak sesuai. Misalkan kita harus ngecor 10 kubik, ternyata beton yang ready cuma 8 kubik, sehingga kita terlambat 2 kubik. Nah, itu akan berangsur-angsur ke belakang, sehingga mengakibatkan ada penambahan waktu dan mengakibatkan ini schedule kita menjadi bertambah. Lalu bagaimana korelasi antara schedule dan produktivitas? Nah, schedule, bagaimana kita itu menjadikan schedule itu bisa untuk mendukung produktivitas, itu adalah menerjemahkan schedule untuk mendukung produktivitas. Yaitu membuat schedule jangka pendek, menentukan uraian kebutuhan sumber daya, dan sosialisasi schedule sebelum pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, ini membuat schedule jangka pendek, ini maksudnya
kita itu harus segera menginformasikan kepada tim dalam waktu dekat apa yang harus kita kerjakan. Lalu kita menentukan item-item pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan dan harus kita sediakan gitu. Lalu sosialisasi, kalau sosialisasi ini continue. Sehingga memberikan informasi kalau ini harus segera dilaksanakan, ini harus segera dikerjakan dan seterusnya, sehingga untuk memotivasi teman-teman yang ada di lapangan, sehingga dia tahu kita ada schedule menyusul yang harus segera dikerjakan gitu. Mengontrol dan memonitoring schedule rencana. Ini mengontrol dan monitoring ini kita lakukan setelah menerjemahkan atau membuat rincian schedule itu sudah kita buat. Nah, setelah kita buat, sebelum kita menjelang pelaksanaan, ini kita kontrol kesiapan-kesiapan yang kemarin kita bahas itu sudah siap apa belum. Nah, jadi memeriksa kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi misalkan kemarin menentukan kita butuh material apa, kita butuh sumber daya apa, ini kita pastikan dulu ke bagiannya apakah ini sudah terpenuhi apa belum. Memastikan schedule sebelumnya tercapai untuk kesiapan memulai schedule baru. Nah, ini pasti. Karena jangan sampai kita sudah menyiapkan untuk item pekerjaan baru, tapi ternyata di lapangan schedule lama itu belum tercapai. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga. Sehingga jangan sampai dengan kita mendatangkan material baru justru mengganggu sirkulasi atau mobilitas pekerjaan yang belum selesai. Nah, ini mengevaluasi schedule dengan produktivitas di lapangan. Mengevaluasi schedule di sini, ini berkaitan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Artinya, dengan evaluasi schedule dengan sumber daya, mungkin dengan sumber daya material dan seterusnya terpenuhi, tapi ternyata di lapangan masih mencukupi nggak atau nggak terpenuhi. Nah, mungkin biasanya yang terjadi adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Mungkin material kita tercukupi, tapi tenaga kurang. Nah, akhirnya kan mempengaruhi juga. Sehingga perlu kita evaluasi dari kekurangan-kekurangan kemarin, misalkan hari ini harusnya sudah selesai, belum selesai, kira-kira apa yang menjadikan pekerjaan ini belum selesai gitu. Nah, memeriksa pencapaian produksi, mengkalkulasi progres berbanding dengan schedule rencana, memberikan evaluasi lebih lanjut apabila terjadi keterlambatan. Nah, itu seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini contoh kasus. Ini adalah potongan kurva S yang kalau pada umumnya di suatu proyek itu schedule yang kita sampaikan atau yang terpampang, yang terlihat itu adalah kurva S. Jadi kurva S itu adalah schedule yang secara general dari suatu item pekerjaan memiliki bobot dan seterusnya, sehingga item pada ini, nah, contoh di sini ada ini, misal nih pada di bulan Oktober 2019, ini saya ambil contoh di Dharma Husada. Ini dalam Oktober kita itu harus progres sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Ini secara manajemen bicaranya seperti aja. Sekian persen harus tercapai, jangan sampai terlambat. Akan tetapi bagaimana kita terhadap tim kita yang ada di lapangan atau terhadap teman-teman pelaksanaan di lapangan, mereka tahu untuk mendapatkan sekian persen ini, item apa aja sih yang harus kita kerjakan. Ini yang perlu kita detailkan di sini. Makanya dalam kurva S atau schedule general ini harus kita terjemahkan. Nah, hal yang bisa kita lanjutkan adalah mengurai item pekerjaan. Karena kemarin ini yang kita ambil contoh ini adalah pekerjaan struktur atas. Nah, item-item pekerjaan itu harus kita urai di sini. Kita urai, kita schedulekan. Jadi item itu nanti di lapangan apa aja di sana. Nah, contoh di sini seperti bongkar alform, install alform. Alform ini begisting ya, kita begisting menggunakan aluminium formwork. Nah, ini istilahnya alform. Sebenarnya ini adalah begisting. Bongkar aluminium, bongkar begisting. Jadi item-item rinci pun ini harus kita sampaikan ke teman-teman pelaksana di lapangan. Baik itu pelaksana maupun pekerja maupun yang bersangkutan langsung, bahkan mandor pun kita libatkan dalam sosialisasi schedule kita ini. Sehingga mereka tahu item kita itu dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan ke depan itu apa aja. Dan targetnya mereka itu per masing-masing item itu berapa lama durasinya yang diperlukan gitu. Ini penting. Nah, di sini ada keterangan abu-abu, merah, dan seterusnya ini.
abu-abu ini adalah evaluasi awal, rencana awal. Yang merah ini evaluasi kita. Abu-abu ini rencana awal, merah ini adalah hasil evaluasi. Ternyata di lapangan kita schedulekan 2 hari bongkar bekasting, ternyata di lapangan berjalan 3 hari. Nah, ini dan seterusnya seperti itu. Tapi tidak selalu seperti ini. Ya, kadang bisa naik, kadang turun. Jadi schedule rencana sama schedule realisasi tetap kita munculkan. Dari sini kita untuk memberikan suatu informasi, paling cepat kita 2 hari, paling lama kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi ini untuk menjelaskan ke teman-teman di lapangan seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi dari ini untuk pekerjaan di Oktober 2019, pekerjaan struktur. Ini setelah item pekerjaan ini kita uraikan, kita sampaikan, sekuennya pun kita perjelaskan gitu. Nah, ini schedule ini kita sampaikan. Jadi mereka itu kita sampaikan kepada teman-teman di lapangan atau pada tim kita. Jadi mereka per tanggal atau per hari atau bagaimana ini kita jadwalkan. Target kalian atau target kita bersama itu tanggal sekian harus sudah chores, tanggal sekian harus sudah chores zona sekian. Nah ini kebetulan di Grand Dharma Wisata Lagon, kita satu lantai menggunakan zoning, kita zoning, 3 zoning. Nah di sini ini untuk memudahkan kita memberikan informasi ke teman-teman seperti ini. Jadi menyampaikan kita ke teman-teman biar mereka itu mudah. Untuk area zona sini harus zona 1 nih, misalnya nih, zona 1 pada lantai 17 harus selesai tanggal 1. Jadi jelas rinciannya. Ini target waktu kita berikan, uraian pekerjaan kita sampaikan. Nah, ini kan untuk berkaitan dengan pelaksanaan. Nanti setelah schedule dan item pekerjaan ini kita sampaikan, kita perjelas ke teman-teman di lapangan, yang perlu kita sampaikan, yang harus perlu kita siapkan juga ini adalah estimasi kebutuhan sumber daya, terutama material. Jangan sampai nanti bekasting di lapangan sudah siap, sudah sesuai schedule, tapi kebutuhan yang lain kita tidak tercukupi. Nah, ini kita harus juga menyiapkan juga untuk estimasi pada bulan Oktober atau 1 pekan, 2 pekan ke depan ini material apa aja, berapa volumenya itu harus kita sampaikan juga. Sehingga kita memastikan ke stok logistik kita ini material-material ini tersedia. Sehingga jangan sampai yang item pekerjaan yang tadi jadi milestone terselesaikan, tapi di sini material-material kita tidak mendukung. Belum ada, sehingga rencana schedule kita ini tidak dapat, sehingga produktivitas kita tidak bisa mendukung rencana schedule yang harus selesai sesuai tepat waktu tadi. Nah, sumber daya selain material sebenarnya masih ada sumber daya alat, sumber daya material, tenaga kerja ada, cuman saya tidak masukkan di sini. Ya, mungkin itu aja dari saya. Barangkali ini ada yang perlu kita diskusikan ya, jangan yang ditanyakan, tapi perlu kita diskusikan untuk kita kembangkanlah apa nanti yang perlu kita kita improve lagi untuk mendapatkan schedule sesuai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Yunus atau Abang Yunus Haryadi atas paparannya. Ya, mungkin para peserta lain juga yang pasti ya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi nanti setelah materi kedua baru nanti kita lakukan sesi tanya jawab. Oke ya. Baik, untuk sesi selanjutnya pemaparan dari abang kita Luki Hendra Bayu ya. Ya mungkin untuk kesempatan kedua ini saya persilakan kepada Luki ya, Bang Luki untuk pemaparannya. Ya, disilakan. Terima kasih sebelumnya Bapak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon izin kepada yang saya hormati
dosen-dosen dari Universitas Teknologi Sumbawa, yang saya hormati teman-teman dari alumni Politeknik Negeri Malang, dan banyak bidang-bidang yang dapat bergabung pada siang hari ini, dan tidak lupa yang saya cintai mahasiswa-mahasiswa dan alumni mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Sebenarnya kita tidak tepat untuk memberikan kuliah karena kita sharing tentang konstruksi. Terus terang, dunia konstruksi sekarang dengan dunia konstruksi 10 tahun yang lalu saya bergabung dengan perusahaan ini sudah jauh berbeda. Dulu kita untuk melamar sebagai drafter gambar itu mungkin yang dibutuhkan adalah sertifikat AutoCAD saja. Nah, itu sudah dapat dipastikan diterima. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan teknologi semakin berkembang, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan lain selain menguasai AutoCAD. Seperti menguasai 3D, baik SketchUp ataupun 3ds Max. Syukur-syukur kita menguasai SAP 2000, dan yang baru-baru ini sedang ada di sekitar kita adalah penggunaan BIM atau sebenarnya oke deh, kita langsung aja. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Bapak Dedi untuk menyampaikan tentang gambar konstruksi hingga intinya tugas-tugas engineering lah, termasuk tadi scheduling yang sudah disampaikan Bapak Yunus. Itu salah satu tugas engineering yang harus disusun dari awal proyek dan harus dimonitor sampai dengan proyek selesai. Adapun tugas-tugas engineering itu semakin bertambah tiap perkembangan teknologi ya. Dulu kita drafter itu tugasnya cuma gambar doang. Semakin ke sini kita harus membuat metode kerja karena persyaratan perusahaan sekarang no method, no work. Artinya tidak ada metode di awal yang disampaikan, tidak boleh kerja. Kemudian no permit, no work. Artinya tidak ada izin kerja, berarti tidak boleh kerja juga. Begitu ya Pak Yunus ya. Kemudian saya sampaikan untuk, saya mulai aja untuk pekerjaan, untuk tentang gambar konstruksi ya. Ini kebetulan slide saya yang suka saya sampaikan ke dulu ada acara dari guru-guru SMK, jadi saya buat presentasi dari proyek Teknoplex Living apartemen di Bandung. Semoga hari ini juga masih bisa dipakai, sepertinya masih bisa dipakai sih. Untuk yang pertama adalah, ini height-nya gimana ya? Oh ini ya. Definisi dari gambar itu sendiri. Gambar itu bermacam-macam yang ada di lapangan. Mulai dari gambar for tender. Gambar for tender ini gambar awal yang dikeluarkan oleh perencana setelah mereka berdiskusi dengan owner, dan gambar ini yang dijadikan penawaran, acuan penawaran kontraktor untuk mengajukan RAB, untuk mengikuti proses tender. Terus kemudian setelah ditentukan pemenangnya, terus kemudian dimulai pelaksanaannya, keluarlah gambar for construction. Gambar for construction ini juga sama, produk dari perencana yang bisa
yang sudah bisa untuk dilakukan pelaksanaan di lapangan. Tapi kami sebagai kontraktor di lapangan, Kenapa? Kamu udah lapar? Ya, sorry boy. Maafkan aku kawan. Oke. Nah, ini gambar kita edit gambar forecon, kita lebih jelaskan, kita lebih rinci, lebih detailkan untuk jadi gambar soft drawing. Ini yang kita sebar ke lapangan sampai ke tangan pelaksana di lapangan. Kemudian setelah tahap pelaksanaan semua sudah selesai, segala perubahan yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi di lapangan kita gambar lagi dengan nama gambar as built drawing yang nantinya untuk acuan owner, karena gambar as built drawing adalah gambar yang aktualisasi di lapangan. Untuk flowchartnya dari gambar itu turun yang pasti dari perencana ya atau owner, kemudian gambar turun ke konsultan sebagai jembatan ya antara kontraktor dan perencana dan owner. Terus dari konsultan kita proses drawing di kontraktor. Persetujuannya banyak, cek engineer. Nanti kalau ada revisi ya kita revisi, kalau terus ya kita tanda tangan. Sam ini site engineer manager. Kemudian kita kirim ke MK untuk approval. Semua udah oke, kita distribusikan ke lapangan untuk dilakukan pelaksanaan sesuai gambar yang sudah disetujui bersama. Ini ada beberapa yang kita detailkan, khususnya ini contoh kasusnya adalah gambar keramik ya. Drafter saat ini itu harus sudah menguasai RAB, menguasai kontrak, kemudian menguasai quality, standar quality dari perusahaan dia juga sudah harus mengerti. Seperti gambar keramik berikut. Ini gambar tender yang kemudian jadikan gambar forecon. Gambarnya polos saja. Untuk gambar keramik ya seperti ini. Ada denah, ada garis-garis keramik seperti ini. Terus ada keterangan elevasi, keterangan jarak. Seperti inilah standar yang biasa dikeluarkan oleh perencana. Kemudian kita sebagai kontraktor menyusun soft drawing, kita detailkan lagi mulai dari star keramik tersebut dipasang itu dari mana, kemudian potongan-potongan. Ini potongan di ujung ini quality target dari perusahaan kita adalah tidak boleh setengah dari badan keramik itu sendiri. Jadi kalau keramik 40-40 ya kita ukur benar nggak keramik ukuran 40-40, biasanya kurang kan? Biasanya ukurannya 39,8 cm. Nah ini benar kita ukur dan kita plotting di gambar. Terus karena di ujung, ini detail A ya, karena di ujung tidak boleh kurang dari setengah badan, maka kita bagi dua. Tujuannya agar tidak ada potongan las-lasan keramik kecil, karena akan jelek secara arsitekturnya, jelek dia. Kemudian kita kasih guide, panduan, ada di detail B ini, di mana kita harus pasangan keramik tersebut utuh. Awal mulanya itu dari mana, startnya di mana, starting point, namanya starting point keramik. Terus kemudian untuk gambar toilet. Di dalam sebuah proyek gedung, pekerjaan di dalam toilet adalah pekerjaan yang sangat krusial. Toilet ini rata-rata ukurannya kecil, tapi itemnya paling banyak daripada ruangan yang lain. Secara schedule pun, umumnya kita tidak bisa memaksakan untuk percepatan di bagian finishing toilet. Karena ukurannya sedikit, tapi
ukurannya kecil tapi itemnya banyak. Ada keramik, ada saniter, ada plumbing, ME, air bersih, air kotor, ada pintu, ada jendela, ada pasangan dinding. Nah, di situ kita mau cepat pun juga orang yang masuk di dalam toilet ini berapa orang sih? Kan cuma 2, cuma 3 pun udah tidak mampu. Mereka harus bergiliran masangnya. Jadi rata-rata scheduler, orang yang menyusun schedule untuk toilet itu, dia akan secara logika dia akan mendahulukan pekerjaan toilet daripada pekerjaan di ruangan yang lain untuk agar tidak terjadi keterlambatan di ruang toilet ini. Ini produk dari gambar tender ya, dari gambar Forcon seperti ini. Nah, ini kita detailkan lagi untuk shop drawing agar bisa dilaksanakan di lapangan. Jadi tukang itu tidak perlu tanya lah. Tukang tinggal lihat gambar, potong keramik, bisa dilaksanakan. Intinya seperti itu. Ya, di sisi lain memang kita ada bagian operasi, bagian pelaksana di lapangan yang mengawasi tukang-tukang itu agar mengerjakan sesuai dengan target kualitas dan gambar yang sudah disetujui bersama. Ini mungkin beberapa simbol-simbol yang biasa kami gunakan untuk beda elevasi, untuk jarak, untuk tipe-tipe keramik. Kita lebih detailkan waktu di shop drawing. Nah, kemudian tugas dari engineering berikutnya adalah membuat metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini harus dipresentasikan, harus disampaikan, harus semua pihak harus mengetahui dan mengikuti metode yang sudah dibikin oleh engineering. Kalaupun memang nanti di lapangan ada sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa sesuai, kita koordinasi lagi. Nanti ada updating metode sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode tersebut, ini istilahnya, ini googling banyak lah. Metode dari bahasa Yunani metodos, kemudian menyangkut masalah cara kerja, memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ini mungkin ada mata kuliah ya, mata kuliah tentang metode pelaksanaan mungkin ya. Mata kuliah itu biasanya ada di kampus-kampus. Ini biasanya outline yang kami munculkan, isinya ada pendahuluan, ada metode pelaksanaan, ada implementasi KSAE, ada produktivitas pekerjaan, ada kesimpulan. Nah, ini pendahuluan. Ini kalau kita mau masang keramik, ya kita bikin pendahuluan tentang pemasangan keramik. Ini di Google banyak lah. Kemudian alat-alat yang digunakan, ini juga harus dijelaskan. Ya, walaupun sebagian besar tukang, sebagian besar staf tahu alat apa yang harus dipakai dan gimana cara masangnya, tetap kewajiban engineering adalah menyampaikan metode. Akan disalahkan apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan, kemudian ditanya pelaksana atau pihak di lapangan, sudah diberitahu belum metodenya? Dia jawab belum. Engineering akan disalahkan. Jadi semua pekerjaan untuk metodenya disampaikan oleh engineering semuanya. Kemudian ini material-material yang digunakan dalam pemasangan keramik. Ada semen, pasir, ini untuk skrit, kemudian MU untuk lem keramik dan keramiknya itu sendiri. Di sini juga dijelaskan untuk flowchart pemasang metode pelaksanaan, mulai dari persiapan, pengukuran. Pengukuran ini marking sikuan terhadap posisi keramik terhadap ruangan itu sendiri.
kemudian diinspeksi, kemudian setelah oke, kita lakukan screen dengan sistem kering. Kebetulan di proyek ini untuk pemasangan keramik lantai kita memakai sistem kering ya. Jadi screed dipasang dulu, setelah kering baru kita pasang keramik. Biasanya kita juga ada sistem basah. Jadi screed dan keramik dijadikan satu pemasangannya. Kemudian langkah berikutnya adalah sortir keramik, kemudian rendam keramik dalam air, kemudian pasang kepalaan. Pasang kepalaan ini yang tadi berkaitan dengan starting point pemasangan keramik. Setelah pemasangan kepala keramik dilakukan inspeksi. Inspeksinya oke, potongannya sudah oke sesuai kualitas, sesuai gambar, kita lanjutkan pasang di lokasi yang lain. Kemudian diratakan dan pengisian lat keramik sampai dengan selesai. Ini kita jelaskan juga metode pelaksanaan, mulai dari negosiasi vendor, klasifikasi vendor yang bisa mengerjakannya, kemudian mendatangkan material dari pihak produsen, vendor, sampai dengan ke lapangan. Kita juga jelaskan dengan gambar 3D agar semuanya jelas untuk pola pemasangan kepalaan. Ini kepalaan yang tadi di tahap kepalaan keramik. Jadi dari sini kita tahu potongan keramik di ujung ruangan, potongannya sesuai atau tidak dengan gambar yang sudah direncanakan. Bila sudah oke, baru semua lokasi digambar. Dan ini semua disajikan dalam bentuk 3D. Ini yang dilakukan untuk standar pekerjaan sortir material keramik. Kita sortir ukurannya, kemudian presisinya, kondisi keramiknya, kemudian kita rendam, kemudian kita miringkan untuk siap dipasang. Ini kita jelaskan juga di dalam metode itu. Ini contoh, semua ini adalah contoh metode pelaksanaan. Kemudian proses selanjutnya adalah masang keramik mengikuti patokan kepalaan yang tadi sudah dipasang di awal. Kita lanjutkan hingga seluruh ruangan semua terpasang. Kerataannya juga harus dicek, ada proses checking, proses untuk mengecek kerataan keramik menggunakan water pass. Setelah semua terpasang, jangan lupa langsung di nut keramik menggunakan grouting. Groutingnya bisa semen atau dari mortar juga bisa. Ini standar inspeksi. Standar inspeksi untuk potongan keramik juga dijelaskan, pemasangan kepalaan keramik, inspeksi apa yang harus dilakukan juga kita jelaskan di metode ini. Kemudian quality target juga harus kita jelaskan, keramik tidak bergelombang, saniter, keran, wastafel di tengah nut atau di tengah badan keramik, kemudian lebar las-lasan lebih dari setengah dari lebar badan keramik utuh. Kemudian jarak nut keramik sama, lurus, sejajar, rapi, spesi, terisi penuh. Nanti diketok, tiap keramiknya diketok, kalau ada yang kosong ya harus dibongkar, harus dipasang lagi, harus diisi dengan spesi. Kemudian nut keramik nyambung. Nah, kemudian setelah kita buat metode, selanjutnya adalah kita membuat JSA, Job Safety Analysis. Job Safety Analysis ini isinya adalah kemungkinan atau resiko yang bakalan terjadi ketika pekerjaan itu dilakukan. Baik resiko secara safety, resiko secara quality, semuanya dituangkan. Kemudian kita juga
pencegahannya seperti apa kita tuangkan juga. Nanti lapangan dia checklist. Jadi untuk pasang keramik seperti mata gerinda lepas, tidak ada mangkoknya. Ini harus dilakukan pengecekan secara berkala. Kalau sudah oke ya kita centang ya, kalau belum ya kita centang tidak. Job safety analysis ini dia juga sifatnya update. Kalau di lapangan ternyata kita temukan resiko di luar dari resiko yang pernah kita rencanakan, ya harus kita tambahkan. Nantinya biasa kita laporkan sampai ke pusat, kita simpan di bank data engineering. Nantinya bisa digunakan pada proyek-proyek yang lain. Bahwa ada resiko baru untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini kita masuk di program BIM ya. Program BIM ini sebenarnya adalah tindak lanjut atau kelanjutan dari proses gambar. BIM ini sudah dinaungi oleh Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, di mana bunyinya BIM digunakan mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap konstruksi. Jadi proses BIM ini dari proses tender sampai dengan konstruksi tersebut dijalankan sampai dengan selesai, BIM ini harus digunakan. Sudah ada permennya. BIM itu apa? BIM itu adalah Building Information Modeling. Sebenarnya ini adalah sebuah tool untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berkecimpung dalam sebuah dunia konstruksi atau dalam sebuah proyek. Di sini mulai dari owner, mulai dari perencana, mulai dari pelaksana, MK, semuanya terhubung dalam satu tools yang dinamakan BIM. BIM ini program untuk melaksanakannya itu sebenarnya banyak. Bisa Autodesk, pakai Revit, Tekla, bisa, semuanya bisa lah. Jadi dia menghubungkan informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu, sehingga tujuannya agar semua pihak tahu apa yang harus dia kerjakan, targetnya seperti apa, mereka sudah tahu. Nah ini, kenapa harus BIM? Karena kurangnya pemahaman lingkup pekerjaan. Ini seperti yang digambarkan ya. Klien mintanya ayunan seperti ini, kemudian di lapangan persepsinya beda lagi, sampai ke kontraktor di lapangan beda lagi. Ini semua menjadi masalah yang akan ditanggulangi oleh BIM, di mana dia hanya membuka satu program, bisa diakses oleh semua pihak dalam proyek itu sendiri. Dulunya, ini masih mengapa harus BIM ya, dulunya kita sering melakukan namanya gambar komposit, superimpos pekerjaan, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, itu kita tumpuk dalam gambar AutoCAD. Jadi gambarnya ribet, kita main layar kan dulu. Jadi mau nampilin gambar struktur, dihilangin yang lain. Nah ini untuk sebagian orang ini menyulitkan. Nah, kemudian dengan adanya BIM yang basisnya adalah model 3 dimensi, keruwetan di 2 dimensi milik AutoCAD bisa sedikit tergambar, bisa sedikit tercerna oleh pihak-pihak yang ada di kontraktor tersebut, yang ada di proyek tersebut. Kemudian dia juga bisa menampung bangunan-bangunan dengan bentuk yang rumit dan kompleks.
Nah ini kenapa dasar dibikinnya menggunakan BIM itu karena siklus proyek transfer data dari perencana sampai dengan ke kontraktor itu memakan banyak kepala. Nah ini mulai dari marketing dia jualannya pengennya seperti ini. Orang desain bikinnya seperti ini lagi, beda lagi kan. Terus orang produksi apalagi lihat desainnya pusing, dia juga pusing. Akhirnya produksi atau output yang mereka hasilkan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ini kalau di konstruksi dia prosesnya dari tim tender, kemudian tim proyek, engineering, operasional, sampai dengan dokumentasi pekerjaan di lapangan. Ini klasifikasi BIM. Terus terang memang proyek saya belum sampai dengan 7D, 7 dimensi ini belum sampai saya. Kita sementara ini masih sampai 4D. Ini isinya apa aja? Kalau 3 dimensi ini kita lebih ke pemodelan 3 dimensi. Kemudian 4 dimensi ini kita sudah memasukkan schedule. Jadi yang biasa menyusun schedule menggunakan Excel, kalau ingin menggunakan BIM tolong mulai dirubah, mulai diganti caranya menggunakan Microsoft Project. Karena Microsoft Project ini sebenarnya tool yang benar untuk mengatur schedule. Kita sudah mulai meninggalkan Microsoft Excel untuk mengatur Microsoft Project untuk mengatur schedule. Karena nantinya Microsoft Project ini bisa di-link, bisa diintegrasikan dengan BIM, dengan pemodelan yang sudah kita buat di Revit ataupun di Tekla tersebut. Kemudian di 5D ini kita lebih ke value engineering, prefabrication, conceptual cost planning, itu di 5D. Nah, nanti di 6D lebih ke green construction, green building element, hingga ke 7D yang mana itu adalah as-built drawing, as-built data. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan implementasi BIM ini kita bisa mengetahui namanya clash detection. Clash detection ini yaitu tadi gambar kalau di 2 dimensi tadi superimpose. Kita begitu masuk ke BIM, kita superimpose juga, nanti kita akan diberi peringatan oleh program tersebut bahwa semisal ini pipa menabrak balok, dia akan dikasih tanda merah, atau balok atau dinding menabrak balok atau dinding tidak pada balok, itu juga ada pemberitahuan. Pemberitahuan clash detection ini langsung terkonek ya, langsung terhubung begitu kontraktor menyusun gambar-gambar ini, begitu ada clash di perencana mereka pun akan tahu, perencana, owner, MK, mereka akan tahu kalau desain mereka itu bermasalah dan harus ditemukan solusinya. Mau digeser atau mau di baloknya dikecilin, itu domainnya perencana lah, kita ngikut aja. Yang penting kita laporkan kalau ada hal-hal yang bermasalah di gedung tersebut. Nah ini sudah di 4D, jadi penjadwalan. Output dari Microsoft Project itu kita link, kita masukkan ke jadi Navisworks namanya. Navisworks ini pemodelan dari Revit diambil, kemudian penjadwalan dari Microsoft Project diambil, digabung di Navisworks, kita buat simulasi penjadwalan. Nanti di sini ada videonya. Videonya jelas begitu
harinya kita jalankan, di video ini gedungnya juga akan progresnya akan kelihatan. Simulasi project, simulasi Navisworks. Kemudian pada saat pelaksanaan kita juga bisa melakukan monitoring pada gambar yang sudah ada, yang sudah dimodelkan. Di awal itu kita monitoring, di lapangan monitoring. Kayak pasangan bata sudah dipasang, kita tandain. Kemudian mana yang belum terpasang, nah itu juga kita tandain. Jadi sampai owner pun tahu mana pekerjaan yang sudah dipasang dan mana pekerjaan yang belum dipasang di lapangan. Jadi mereka kalau owner kan biasa di luar negeri atau jalan-jalan, jadi mereka tidak perlu takut untuk kehilangan informasi tentang proyeknya dia. Nah ini BIM itu juga ini program-program yang bisa dihubungkan dengan BIM. Ini ada ETABS, ada SAP 2000, Tekla. Ini untuk perhitungan strukturnya. Ini juga bisa dilakukan di BIM. Jadi perencana biasa memang sudah melakukan perhitungan struktur, tapi kontraktor juga berkewajiban untuk mereview. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini, saya pikir yang mereview itu adalah MK. Ternyata kontraktor juga ada tanggung jawabnya untuk melakukan review terhadap struktur. Jadi pengetahuan kita tentang SAP 2000 itu harus diperbaiki lagi, yang dulunya jarang dipakai. Sekarang kontraktor juga harus mulai memperbaiki. Ada di, kalau nggak salah, peraturan presiden nomor 54 kalau nggak salah itu sudah mengatur bahwa kontraktor juga harus melakukan review terhadap perhitungan struktur dari perencana. Ini pemodelan, masih tahap pemodelan yang ada di proyek saya yang ada di Teknoplex Living. Nah, terus terang memang bukan saya mengerjakan, ada bagian drafter metode BIM yang mengerjakannya. Karena posisi saya saat ini sebenarnya di scheduling. Setelah tahap ini masuk ke saya untuk saya scheduling di Navisworks. Mungkin sekian Pak Dedi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bisa diskusikan selanjutnya. Mungkin itu saja waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Pak Dedi. Ya, baik. Terima kasih banyak pada Pak Luki atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi sekarang kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin coba merefresh lagi ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita tadi. Nah, jadi materi kita yang pertama itu terkait dengan scheduling gitu ya. Nah, gara-gara scheduling bisa saja proyek itu merugi gitu lah ya. Nah, gara-gara kita salah merencanakan pekerjaan atau men-schedule pekerjaan, bisa jadi pekerjaan kita bisa merugi gitu ya. Nah, itu kira-kira kata kuncinya nanti. Nah, kemudian untuk materi kita yang kedua, nah ini seputar gambar konstruksi ya. Nah, jadi untuk sekelas drafter saja, kalau dulu itu kita seperti yang dijelaskan oleh Pak Luki tadi, hanya bermodal sertifikat AutoCAD kita bisa bekerja gitu ya. Nah, tapi kalau kayak sekarang, nah, tidak bisa seperti itu lagi ya. Nah, jadi kemampuan kita harus kita upgrade. Nah, kemudian kemampuan menggambar harus ada. Di samping itu penguasaan kita terhadap metode juga itu harus kita harus menjadi modal kita juga ya. Nah, oke, itu kira-kira gambaran dari kedua pemateri tadi. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada para peserta yang masih penasaran, yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan. Mungkin ini Pak, ini dari chat ada beberapa teman yang menanyakan.
Tapi itu nanti Muhi. Oh nanti, oh. Nanti kalau ada yang mau bertanya secara langsung, monggo dulu ya. Kita berikan sesinya dulu. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, belum ada? Oke, sepertinya masih menyusun kata-kata dulu mungkin ya. Oke, monggo Muhi. Pertanyaannya dari mana saja tadi? Ini dari Pak Rano. Dari Pak Rano. Apakah Oke. perlu bidang usaha kontraktor dibutuhkan hingga 7 dimensi, dan jika perlunya di mana ya Pak? Ya, ini mungkin pertanyaannya seputar BIM ini Pak Luki, jadi nanti monggo. Oke. Coba kita buka lagi ya yang tadi. Mau di mana ya? Kita bicara tadi kontraktor ya, butuh nggak sampai 7D. Kalau menurut pengalaman saya, menurut pengamatan saya, 7D ini juga dibutuhkan, Pak. Jadi kan kontraktor biasa mengeluarkan sampai dengan as-built data, as-built drawing. As-built drawing ini adanya di 7D. As-built drawing ini yang biasa kita kumpul kalau proyek pemerintah, itu kontraknya harus mengumpulkan as-built drawing, mau berupa CD ataupun blueprint ataupun kalkir, itu wajib, itu masuk dalam kontrak. Kalau itu tidak ada, mereka tidak ada arsipnya, itu berbahaya begitu mereka ada audit dari BPK dari mana, kalau mereka tidak pegang as-built itu mereka berbahaya, bisa dianggap proyek itu one prestasi. Kemudian 6D ini kita ulas secara mundur ya. Untuk green, beberapa perusahaan besar seperti PP, mungkin perusahaan BUMN yang lain atau perusahaan itu, mereka sudah menerapkan yang namanya green building. Green building ini intinya adalah menggunakan sumber daya seefisien mungkin, baik itu listrik, baik itu penggunaan AC, penggunaan listrik, penggunaan cahaya, itu harus sudah diatur. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah memegang sertifikat green building, itu penting. Kemudian untuk yang 5 dimensi ini, terus terang memang kita juga belum sampai 5 dimensi ya. Tapi di sini kalau kita baca kan ada work breakdown structure WBS ya. Terus kemudian konseptual cost planning. Ini juga menurut saya juga penting untuk kontraktor-kontraktor yang bisa menggunakan ini. Toh juga tadi saya bilang BIM ini sudah diatur oleh Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 bahwa penggunaannya itu mulai tahap perencanaan sampai dengan konstruksi itu selesai. Kalau kita mau mengikuti peraturan tersebut ya kita harus mau nggak mau harus belajar tentang BIM ini. Mungkin gitu Pak Dedi penjelasannya. Baik. Nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari pertanyaan yang tadi Pak Luki terkait dengan BIM ya. Nah jadi apakah BIM itu software atau apa ya? Nah dan dari mana kita mengetahui bahwa suatu software tersebut BIM? Nah mohon pencerahannya. Ini dari Pak Rano juga. Nah Pak Rano ini dari ITS nih. Ya monggo. Ya BIM itu adalah metode sistem. Kalau kata saya sistem. Jadi banyak program yang bisa digunakan untuk BIM ini. Sistemnya namanya BIM, Building Information Modeling. Programnya banyak yang bisa dipakai seperti Revit, Tekla, itu untuk pemodelan bisa digunakan. Microsoft Project itu nanti bisa digabung menjadi sistem BIM ini. Intinya adalah sharing
sharing untuk menjelaskan kemudian perencanaan, kemudian monitoring pelaksanaan agar terhubung ke semua pihak dalam proses konstruksi. Mungkin kayak gitu Pak Dedi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya semoga Pak Rano juga sedikit tercerahkan juga ya. Nah kalau misalnya nanti masih membingungkan ya nanti bisa korespondensi dengan beliau gitu ya. Memang intinya pertemuan ini adalah menimbulkan rasa keingintahuan, rasa penasaran. Biar mau belajar. Kalau nggak penasaran biasa-biasa aja ya udahlah ikut sesuai yang sudah diajarkan gitu kan. Ya betul itu. Banyak nanti forum-forum yang bisa membahas tentang BIM ini lebih jelas. Ada forum saya pernah tahu itu pembawanya di BIM di Indonesia ini ada yang paling menonjol yang sudah bekerja sama dengan Autodesk juga, dia orang Jawa Tengah. Kita biasanya buka forum, kita sharing tentang apa yang dilakukan dan pengetahuan-pengetahuan baru. Itu mahal harganya, tapi gratis, forumnya gratis. Bukunya juga ada, bukunya nanti saya sharing, kemarin teman ada yang beli untuk pemodelan menggunakan Navisworks, menggunakan Revit ya, gitu Pak Dedi. Siap, ya jadi nanti akan ada rasa penasaran dan nanti akan ada keinginan untuk cari tahu juga, gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Edi, ya, Pak Edi Roland. Ada kata-kata terakhirnya handsome, gitu ya. Baik, ini untuk pemateri pertama, ya. Nah, Pak Yunus juga, monggo kalau ada yang mau ditambahkan terkait BIM juga, monggo ya. Nah, jadi ini pertanyaan dari Pak Edi ini terkait scheduling. Kalau misalnya over dari schedule, gimana cara ngejarnya agar bisa sampai ke deadline-nya? Ya, monggo. Ini Pak Edi ini ngajak bercanda atau emang tanya ini ya? Biasa dia itu. Jadi gini, kadang itu kan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Luki, dalam suatu pelaksanaan kita itu memerlukan yang namanya metode. Ya, terkadang kalau misalkan kita istilahnya schedule kita itu sudah mepet, artinya atau memang kita sudah tertinggal, sehingga kita itu perlu mereview yang namanya metode. Metode itu kan akan selalu berkembang, Pak. Seperti contoh kasus yang kita laksanakan kemarin di Grand Dharma Husada Lagon. Awalnya kemarin itu kita menggunakan precast. Metode kita menggunakan precast. Akan tetapi banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan di sana itu adalah precast kita memerlukan lahan yang luas, fabrikasinya juga untuk bisa diangkat ke lantai ke atas itu juga memerlukan waktu, sehingga kita merubah metode pelaksanaan, Pak. Yang awalnya precast dan kita kemarin perbandingan dengan casting konvensional, kita merubah pelaksanaan di lapangan itu menggunakan metode casting alform, aluminium formwork tersebut. Jadi yang awalnya kita rencanakan menggunakan konvensional dengan luasan sekitar 1.200 itu untuk floor to floor itu bisa mencapai 1 minggu atau 10 hari. Dengan adanya kita value engineering, menggunakan merubah metode yang awalnya casting konvensional atau precast menjadi alform, kita bisa menjadi 5 hari atau 4 hari satu lantai bisa kita capai, Pak. Itu salah satunya. Dan sebenarnya masih banyak treatment-treatment, contoh misalkan tulangan konvensional kita ganti menggunakan wire mesh, sehingga pelaksanaannya lebih cepat. Kalau konvensional kan kita harus merakit, menganyam, dan seterusnya. Kalau wire mesh kan tinggal gelar, tinggal naruh, bisa cepat selesai. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Yunus. Nah, untuk teman-teman yang lain. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dedi. mana ini? Saya sharingnya gimana nih, Pak Dedi? Ya? Sharing tadi yang materi saya di email atau gimana?
Oh, di WA saya aja mungkin sementara. Dikirim via WA ya. Oke. Atau, baik, ini dari Alvin ya. Pak mau tanya, untuk sekarang skill yang bagaimana yang jadi nilai plus untuk fresh graduate? Fresh graduate ya. Di mana perusahaan konstruksi, di mata perusahaan konstruksi, dan biasanya posisi awal untuk fresh graduate itu di bagian apa ya Pak? Terima kasih. Ya, silakan pada Pak Yunus dan Pak Luki. Oke, ini skill yang kayak gimana nih ya, yang jadi nilai plus untuk yang baru lulus? Halo. Monggo. Halo. Masuk. Oh, Ya, Pak silakan. Yunus atau saya nih? Ya, monggo Yunus Pak atau Luki saya? dulu dah. Tapi kayaknya Pak Yunus yang pertama masuk ke PP langsung jadi bos ya. Oh gitu ya. Kalau Ya, monggo. saya dari tingkatan paling bawah sih. Oke, silakan. Sebenarnya nggak ada gimana yang menjelaskannya nih ya. Sebenarnya kalau skill yang menjadi nilai plus, sebenarnya waktu awal kita istilahnya, mungkin sebenarnya sama lah dengan Pak Luki pengalamannya, cuman Pak Luki terlalu merendah aja itu. Sebenarnya sama aja kita. Jadi kemarin kalau misalkan bagaimana menjadi nilai plus seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Luki tadi. Jadi kadang kalau dulu kebetulan kalau saya awal masuk sudah langsung ke metode, tapi kan sebenarnya sebelum kita masuk ke metode, kita kan seperti tadi yang disampaikan, tahu tool apa yang harus kita siapkan agar kita itu bisa mencapai posisi yang dimaksud tersebut. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman di sini fresh graduate lalu ingin join ke suatu perusahaan, skill apa? Sebenarnya skill tidak terbatas apa. Artinya apa yang sampean miliki itu sampaikan. Itu sampaikan skill apa yang sampean miliki, lalu dengan skill itu apa yang bisa kamu kerjakan gitu loh. Nah, kurang lebih kalau saya seperti itu aja sebenarnya. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan kalau dengan posisi seperti ini saya menggunakan skill saya ini sehingga yang itu bisa menyatakan kalau itu adalah layak atau artinya bisa untuk kita tempatin gitu aja sebenarnya kalau saya. Saya nambahkan dikit ya Pak Dedi ya sama Pak Yunus. Ya selain itu teman-teman fresh graduate semua yang ada di web hari ini, Zoom meeting hari ini juga harus berterima kasih kepada Dedi karena dengan adanya pertemuan seperti ini, jadi teman-teman semua paling nggak tahu perkembangan dunia-dunia konstruksi di luar. Saya beberapa waktu yang lalu Pak Dedi ini menitipkan mahasiswanya untuk PKL ke saya. Dari situlah saya mulai sedikit ngobrol waktu itu ya Pak Dedi ya. Gimana kalau mahasiswa ini mulai dipersiapkan untuk mengikuti perkembangan di dunia konstruksi agar mereka begitu lulus nanti setidaknya ada kemampuan yang bisa diserap oleh dunia konstruksi, dia bisa diterima di sebuah perusahaan, dia sudah punya skill sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Itu pas Pak Dedi nitipin PKL-nya dulu ya, itu sudah saya sempat ngobrol lah seperti itu ke Pak Dedi. Mungkin itu jadi lewat sarana-sarana seperti ini teman-teman mulai belajar, mulai mengetahui apa yang dibutuhkan, kemudian mulai mempelajari. Ya walaupun nggak sampai detail karena waktunya nggak ada atau karena biasanya perkuliahan itu jamnya terbatas, pendetailan itu biasanya akan terjadi begitu kita sudah masuk ke dunia kerja. Yang penting intinya adalah semangat untuk mau belajar, semangat untuk mengikuti teknologi. Saya juga lihat teman-teman di perusahaan ini sangat bangga gitu. Di PP itu orang yang sudah berumur, sudah ubanan, mereka itu malah kebanyakan menjadi
mentor untuk sebuah software tertentu. Saya pikir orang-orang tua sudah tidak mau mengikuti perkembangan-perkembangan seperti itu, tapi saya salah. Ternyata mereka tetap update teknologi, update program-program terbaru, sampai bisa mengajari kami-kami yang junior ini gitu. Mungkin gitu Pak, sedikit. Ya, terima kasih Pak Luki. Jadi itu ya penjelasannya terkait dengan apa sih yang perlu dipersiapkan oleh para lulusan baru ya untuk masuk ke dunia konstruksi. Yang pasti tambahan saya juga attitude itu yang harus dijaga juga gitu ya. Kita ilmu tinggi-tinggi tapi kalau attitude-nya nggak ada ya sudah biasanya ya akan di-kick juga oleh perusahaan gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Tias. Wah, ini dari PLN nih ya. Jadi izin bertanya, penggunaan software terintegrasi ini diwajibkan owner kah atau bagian penawaran dari pelaksana atau penyedia jasa? Terkait dengan licensing softwarenya juga tidak murah dan akhirnya masuk ke biaya desain. Ya, monggo. Ya, seperti yang dijelaskan saya di awal tadi bahwa program ini mengintegrasikan semua bidang, semua pihak yang berkecimpung dalam sebuah proyek. Jadi dari tahap perencana pun mereka sudah harus menggunakan program ini. Dari pihak tender pun kami kontraktor juga harus menggunakan ini. Jadi sampai ke lapangan pun kita juga tinggal meneruskan, tinggal melakukan monitoring, tinggal melakukan updating kalau memang harus ada yang diupdate. Jadi semua pihak berkecimpung dalam hal ini. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya penggunaan ya. Iya, atau bagian terkait dengan licensing softwarenya juga. Oh iya, murah. lisensi software ini memang mahal. Ya saya buka-bukaan aja dulu. Saya dengar-dengar perusahaan saya juga pernah kena dari Autodesk, memang mahal karena ada beberapa komputer yang melakukan pembajakan, pakai program bajakan. Akhirnya kita siasatin ya kita bekerja sama sekalian dengan Autodesk, kita kolektif. Jadi kita bikin satu server di pusat, kemudian per proyek kita daftarkan satu akun yang itu nantinya bisa digunakan per proyek dan itu resmi dari Autodesk. Mahal memang. Itu kalau nggak salah Revit sama Autodesk sama AutoCAD itu sekitar 50 juta itu untuk 1 tahun. 1 tahun apa 3 tahun ya? Seingat saya terbatas lah waktunya. Itu juga harus diperbarui. Ya? Iya. Tapi beberapa proyek yang baru yang keuangannya masih belum stabil, dia bisa menggunakan versi belajar. Apa namanya versi belajar itu ya? Itu dikasih jangka waktu 3 tahun dan bisa diperbarui. Itu gratis. Mending pakai itu. Wah, itu kira-kira Pak Tias. Jadi nanti kalau misalnya mau buka konsultan sendiri, nah nanti bisa lah ya. Calling Pak Luki lah nanti ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Mahfud. Wah, ini dari Adikarya ini ya. Nah, apakah BIM ini sudah banyak dipakai di kontraktor BUMN? Nah, atau apakah masih dalam proses deliver? Oh, dia Adikarya belum bikin. Jadi ngomongin Memang saya pernah ikut presentasi itu PP sebagai inisiator pertama kontraktor yang menggunakan BIM. Tapi harusnya saat ini sudah banyak ya yang pakai ya harusnya ya untuk kontraktor besar ya. Tapi nggak tahu ya, harusnya Adikarya udah pakai lah.
tapi untuk semua BUMN sudah inilah ya, sudah mulai mengarah ke sana mungkin ya. Sudah mulai. Pak. Nah, itu sudah tuh. Sudah. Soalnya ini Pak, ini BIM ini dia arahan langsung dari Kementerian PUPR. Oke. Nah, Ya. jadi sudah ada ini ya, aturan yang turun langsung dari pusat gitu ya, untuk penggunaan software ini atau penggunaan sistem ini ya. Baik. Pak Mahfud itu pertanyaan jebakan itu. Tahu aja sendirilah dia kan. Baik, untuk yang lain silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk mahasiswa, kemudian para alumni ataupun para praktisi yang hadir di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu juga ya. Saya dong Pak. Bagi yang ingin menanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, Muhyiddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Pak Yunus nih Pak, terkait manajemen ya, penyusunan pelaksanaan time schedule dan lain-lain. Kebetulan saya semester akhir dan saya magang di Indra Karya. Nah di sini lebih ke konsultan pengawasan perairan. Nah kayak gitu. Nah di sini saya lagi mau menganalisis tentang optimasi biaya dan waktu Pak. Kayak gitu, tapi menggunakan metode PERT dan CPM. Seperti itu. Nah ini mungkin, yang pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan Pak terkait ini. Jadi untuk studi kasus yang saya ambil itu supervisi pengendalian banjir dan rob Pekalongan tahap kedua, yang dimana ini tuh lebih bagaimana kita memanajemen seluruh tenaga ahli kayak gitu. Karena kalau dilihat di lapangan itu kadang tenaga ahli ini sudah diwaktukan, sudah diberikan time schedule-nya masing-masing, tapi tetap aja namanya manusia kan ya Pak ya, kadang suka seenak sendiri atau segala macamnya, sehingga kira-kira dari penyusunan time schedule dari sumber daya manusia itu seperti apa kira-kira Pak dengan menggunakan metode PERT dan CPM? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau melihat kasusnya tadi kan yang menjadi masalah itu kan bukan masalah sumber dayanya ya, tapi sifat manusia yang tidak mendukung apa yang menjadi program schedule kita, ya enggak? Iya, betul. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan tadi, yang menjadi faktor mempengaruhi schedule itu ada teknis dan non teknis. Di situ ada sosial dan apa tadi sebentar. Nah, sosial dan politik. Bentar, saya ulang. Cuman ini doang nih. Nah, ini sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah non teknis, ini kalau CPM ini sudah seperti pada umumnya sebenarnya. Kita bisa memprediksi, istilahnya bisa mengevaluasi atau mengestimasi yang namanya kita itu schedule estimasi untuk item pekerjaan ini sekian hari, sekian waktu. Akan tetapi ada hal yang perlu kita pertimbangkan di situ adalah kita itu mengidentifikasi apa sih masalahnya sampai schedule ini tidak bisa tercapai. Itu yang pertama. Sehingga dengan mengidentifikasi masalah ini yang istilahnya yang item apa yang menjadikan schedule kita ini tidak tercapai. Nah, kalau seperti kasus yang disampaikan tadi itu adalah masyarakat atau lingkungan yang tidak mendukung. Jadi kan kalau versi saya itu adalah masuk area zona non teknis. Nah, kalau sudah zona teknis yang bisa kita lakukan adalah pendekatan, Pak. Pendekatan ke masyarakat yang terkait dengan sosialisasi, kita akan contoh misalkan untuk memanajemen banjir dan seterusnya tadi itu kita menginformasikan ke lingkungan sosial di situ bahwasanya kita sedang ada rencana untuk rencana perbaikan atau manajemen banjir sehingga bagaimana masyarakat itu bisa mendukung apa yang menjadi program kita gitu. Jadi kalau yang namanya schedule itu sudah umum lah. Nanti kita mengestimasinya itu bagaimana, misalkan durasi berapa hari dan seterusnya itu sudah umum. Tapi yang perlu kita perhatikan di situ adalah
masalahnya apa sih yang menjadikan schedule ini terhambat di situ. Sebenarnya di situ aja. Ya, sehingga nanti kalau misalkan hal-hal yang perlu ditambahkan mungkin adalah sosialisasi atau istilahnya yang tadi penyelesaian masalah non teknis itu kita masukkan ke schedule juga. Kita schedulekan bagaimana kita memasukkan schedule untuk bisa menjelaskan ke masyarakat bahwasanya mereka itu benar-benar mendukung apa yang menjadi program kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Tambahkan dong dikit. Baik, ya. Silakan. Ya, ini menambahkan dari Pak Yunus tadi. Tadi intinya mau CPM ya, Critical Path Method ya? Iya, sama PERT, Pak. Jadi lagi nyusun itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu metode PERT CPM ini apakah bisa kita gunakan dengan menyusun? Nah ini kan yang dijadwalkan ini adalah manusia untuk di berbagai bidangnya, ya kan? Iya, Pak. Nah, kayak gini nih contohnya nih, Pak. Ini ada jadwalnya. Nah, ini tuh sudah tersusun gitu, Pak. Tapi mau lebih udah pelaksanaan atau udah persiapan, ada review desain. Nah, ini sekarang lagi tahapan penyusunan pelaksanaan sih, Pak. Nah, di sini saya mau mengoptimasikan dari penyusunan ini yang sudah ada gitu. Nah, yang tahap selanjutnya kalau sudah ada seperti ini adalah mencari hubungannya, predesesornya. Jadi kalau sudah ada persiapan lapangan, kegiatan selanjutnya apa? Yang berhubungan dengan persiapan lapangan. Semisal review desain. Review desain itu bisa nggak dilakukan, ini overlap terhadap persiapan. Pekerjaan mana yang harus setelah persiapan. Nah itu dihubungkan, Mas. Predesesornya dihubungkan. Ini tampilannya saya bicara dengan program MS Project ya, kalau menggunakan MS Project. Nah, setiap pekerjaan ini kita hubungkan. Kita hubungkan mana yang berhubungan. Kayak semisal nih ya, laporan bulanan harus setelah persiapan lapangan. Nah itu dihubungkan, predesesornya dihubungkan sampai berhubungan semua. Kita targetnya di apa nih? Paling ujung sebelah kanan apa? Sebentar. Dan apa? Paling ujung itu dia pelaporan terakhir sih, Pak, lebih ke ini. Nanti akhir. Pokoknya di pelaporan terakhir. Jadi nanti pelaporan terakhir ini akan menjadi kritikalnya, jalur kritiknya, jalur kritisnya. Oke. Nanti setelah hubungan itu semua dihubungkan, semua pekerjaan-pekerjaan ini dihubungkan, akan muncul critical path methodnya, merah-merahnya itu ada yang keluar. Kita set baseline. Setelah ketemu hubungan itu kita set baseline, kita jadikan itu master schedule. Kemudian setiap minggunya atau setiap harinya kita lakukan monitoring. Mana nih yang mundur atau mana yang bisa lebih cepat. Seperti persiapan, ternyata mundur Pak. Ya mau nggak mau laporan bulanan ikut mundur. Nah dilihat nanti ujungnya. Di critical path-nya itu dilihat ujungnya yang laporan final itu akan mundur berapa hari. MS Project ini adalah tool untuk mengetahui akan mundur seberapa jauh atau akan maju seberapa jauh. Tapi gimana caranya kita untuk mengejar ketertinggalan itu ya kita sendiri yang harus mendiskusikannya dengan tim. Mau itu misal apa nih, kerjaan apa nih? Survei lapangan 2 hari, wah jangan 2 hari lah. Saya 1 hari aja cepat untuk percepatan. Iya. Atau pengukuran survei pekerjaan. Ini saya panjang banget, saya percepat lah. Menggunakan drone misal, yang sekarang ini sedang ada kan pakai drone, bisa lebih cepat, mengurangi durasi dan mempercepat itu, yaitu dari situlah metode percepatannya seperti itu. Tapi monitoringnya harus ada dan harus dirapatkan tiap minggu. Mana yang mundur, mana yang maju, mana yang bisa dipercepat, mana yang tidak bisa dipercepat, dibahas. Nanti ditemukan solusinya bersama gitu. Baik.
Oke, sudah cukup detail ya. Ya. Untuk Saudara Muhi, Iya Pak, siap. baik. Oke, selanjutnya, oh ya, ini sebenarnya ada pertanyaan titipan dari Saudara Andre ya. Nah, pertanyaannya, saya itu mau bikin kandang ayam sistem basement 4, sistem top down, nah kayak gimana? Nah, kemudian saya mau tanya harga borongan untuk pasang keramik bisa nggak? Nah, cuma ini pertanyaannya nggak perlu dijawab ya, nanti dicapin saja orang. Ya. Masa kandang ayam Nah, aja pakai basement, bro? ya, soalnya ini pemborong bangunan ini ya. Baik, nah itu kira-kira untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yunus dan juga Pak Luki atas kesediaannya untuk berbagi dengan kami ya, khususnya yang berada di Pulau Sumbawa, karena memang kami ini kemauan untuk belajarnya tinggi itu ya. Hanya saja untuk mengakses itu juga ya ada keterbatasan, sehingga dengan adanya forum yang seperti ini ya setidaknya ada informasi-informasi baru yang kami dapatkan gitu ya. Nah, kemudian terima kasih juga kepada para peserta. Nah, ini ada yang dari Adikarya, kemudian ada yang dari PLN, ada juga yang saya lihat tadi itu pesertanya ada yang dari Unhas gitu ya. Kemudian para mahasiswa dan juga alumni, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk nimbrung gitu ya sampai jam segini ya di acara Ngobrol Sipil. Dan ke depan insya Allah akan ada sesi-sesi lainnya dengan tema-tema yang lain gitu ya. Nah, saya harapkan kepada para peserta juga nomornya nanti mungkin akan tetap saya simpan dan akan saya share informasinya. Kalau memang tertarik, monggo nanti diikuti kegiatannya ya. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan ini, ada baiknya mungkin kita lakukan sesi foto bersama dulu ya. Mungkin sesi foto bersama, jadi saya minta tolong kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya ya. Dan untuk Muhi, tolong diatur Muhi. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan wajah-wajahnya ya. Oke Pak, sebentar tak fotokan. Ya. Ada yang baru bangun tidur. Ya. Nah, silakan Muhi yang atur lah ya, action-actionnya. Ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Sudah Pak? Baik. Ya, terima kasih banyak kepada pemateri dan juga seluruh peserta. Sampai ketemu di Ngobrol Sipil selanjutnya. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah kepada semuanya. Ya, terima kasih. Sukses semua. Pak Dedi udah jadi host Pak, monggo di kelas. Ya, baik. Terima kasih. Untuk materi nanti saya share di grup ya. Dan juga video nanti saya masukkan ke YouTube saja gitu ya. Thank you, Dad. Ya, terima kasih semua. Saya akhiri Assalamualaikum. ya.